الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, para jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan, saya hormati, wabil khusus kepada seluruh takmir masjid, DKM masjid yang hadir di majelis ilmu ini. Mari senantiasa kita memohon dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 6 Dzulhijjah 1446 Hijriyah. Udah berjalan 6 hari kita yang Allah sampaikan dan Nabi SAW contohkan betapa istimewanya bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 6. Jadi jangan dianggap biasa-biasa saja, karena ini memang luar biasa. Sampai dibandingkan dengan jihad pun, jihad kalah. Kecuali orang yang berjihad itu pergi dengan dirinya, dengan hartanya, tidak balik lagi. Itu baru bisa mengalahkan kehebatan, keistimewaan, keunggulan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89, terdiri dari 30 ayat. Allah mengawali dengan kata-kata wal fajr. Dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an, wal fajr itu artinya adalah fajar di tanggal 9 Dzulhijjah atau pagi hari di bulan Arafah atau di hari Arafah. Itu adalah wal fajr. Walayalin ashr artinya adalah hari-hari yang ke-10, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu mulia betul ini bulan Dzulhijjah 1 sampai tanggal 10. Ini tidak ada yang bisa menyamainya. Ya, tidak ada yang bisa menyamainya bulan-bulan yang lainnya. Sampai dibandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad pun juga kalah, kecuali orang yang pergi dengan dirinya, dengan hartanya, tidak kembali lagi. Maksudnya adalah wafat dalam keadaan apa? Syuhada. Nah, ini maka mari kita jadikan tanggal 1 sampai tanggal 10 ini untuk zikrullah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumun Nahr, yaitu hari mengalirkan darah. Wah, gitu ya. Ngeri banget mengalirkan darah ya. Dan ini yang Allah sebutkan sendiri dalam surat Al-Hajj, dalam surat Al-Kautsar yang kita sudah hafal. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, ini salatlah kalian, maksudnya adalah salat Idul Adha. Setelah salat lanjutkan dengan wanhar, mengalirkan darah. Itu sebagai lambang pembunuhan karakter-karakter kejelekan, yaitu pada jiwa seseorang yang punya karakter bahimatul an'am. Ini Allah badikan dalam surat
Al-Hajj, liyashhadu manafi'alakum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Jadi ada 7 sifat kebinatangan yang ada pada jiwa seseorang. Terkadang jiwa seseorang itu kerasukan, yaitu karakteristik keburukan binatang yang namanya serigala. Serigala ini binatang yang buas, dia tidak peduli kepada siapapun. Terkadang karakter manusia begitu, ya, buas betul serigala itu. Pokoknya dia lapar, makan, tidak peduli itu bisa kalahkan atau tidak. Terkadang jiwa kita ini dalam setahun ada karakter-karakter binatang yang namanya monyet, ya, apa? Monyet. Ini benar dalam Al-Quran. Ya, Allah sebutkan, maka binatang yang tidak tahu malu, tidak tahu apa namanya diri, itu diantaranya monyet itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang Yahudi yang tidak taat kepada Allah dikutuk menjadi apa? Monyet. Ya, monyet itu betul binatang tidak tahu diri, dan dia sama sekali gitu ya ngumbar auratnya kemana-mana, malah senang gitu. Maka orang-orang Yahudi yang menentang Nabi Musa dan juga Allah Subhanahu wa taala dijadikan kera, qiradatan khasi'in. Ya, kera yang amat sangat hina. Jadi terkadang setahun kita ini ada sifat-sifat monyetnya pada diri kita. Ya, ada juga sifat pada jiwa seseorang ini ular. Ya, ini dalam konteks Islam memang terkadang jiwa kita ini licin gitu. Ular itu bisa masuk kemana-mana. Ya, gitu. Itu ular. Terkadang juga matok. Ya, ular ini binatang yang pengkhianat. Ini sudah diteliti. Ya, ular itu mengkhianati, dipelihara dari kecil gitu ya sampai besar, akhirnya dia kuat, dipatok orang yang memelihara, mati dia. Ya, jadi sifat-sifat itu pada manusia ada dalam setahun itu. Kemudian dikatakan bahwa sifat-sifat al-bahimatul an'am terkadang ada pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, berupa tikus. Tikus itu apa sifatnya? Rakus. Ya, tikus ini yang disebut dengan al-fa'ru, menjadi lambang dari lambang apa? KPK itu. Ya, korupsi. Itu ngrogoti apapun itu. Ya, mau selang, mau apa namanya pralon, ya, mau internet digrogotin itu oleh apa? Tikus itu. Merusak. Ya, paling merusak tikus itu. Maka diantaranya sunnah nabawiyah bahwa tikus, ular yang berbisa itu suruh dibunuh, ya, karena saking apa? Rakusnya. Maka terkadang kita ini punya sifat itu. Begitu juga dikatakan bahwa seorang itu punya sifat yang amat sangat buruk, yaitu babi. Ya, dan babi ini pernah juga dikutukkan kepada orang-orang Yahudi yang menjadi khinzir, ya, jadi babi. Dan itu sifat-sifat kebinatangan itu ada pada diri kita. Ya, maka dilambangkan itu untuk wanhar, bunuh itu semuanya, alirkan darah itu semuanya, gitu. Fasolli li rabbika wanhar. Sampai-sampai Nabi mengatakan darah-darah yang dipersembahkan, yang kau alirkan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu sebelum menyentuh ke bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Allahu Akbar. Tidakkah kita tersengat ketika membaca hadis ini? Ingin kita berkorban. Ya, jangan hanya berkorban apa? Udah biasa itu ya. Korban perasaan udah biasa setiap saat. Tapi yang lebih istimewa korban setahun. Ya, ini waktunya hanya terbatas. Ya, dan hanya di waktu Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12 dan 13
Dzulhijjah. Ini sesungguhnya Allah menginginkan gitu. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj ya ayat 37 itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum itu. Jadi daging-daging ya yang kalian persembahkan kepada Allah, dima'uha dan darah-darahnya yang mengalir itu ya, itu Allah tidak peduli, termasuk hewannya mau gemuk mau mahal nggak peduli, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai-nilai ketakwaan. Ini yang penting. Orang bisa berkorban itu karena apa? Karena diantaranya takwa ada di dalam hatinya. Betapa banyak orang yang mampu ya secara finansial, Allah tidak pernah putus itu kasih rizki kepada kita setahun itu, tidak pernah putus sama sekali, dikasih terus oleh Allah ya, dan Allah tidak pernah minta imbalan sama sekali. Tidak ada jamaah ini yang di sini, di bumi ini, bumi milik jamaah sekalian. Kita ini ngontrak ya di atas bumi Allah. Ngontrak enggak? Ngontrak gitu. Bumi milik siapa? Milik Allah. Ya kita punya SHM itu hanya status kepemilikan saja, tapi kepemilikan mutlak milik Allah. Sudah bersumpah. Selalu kita baca itu, Allah ingatkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kata Allah, lahu ma fis samawati, milikku semua gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengklaim bahwa langit itu aku yang menciptakan, bumi pun aku yang menciptakan, maka kalian ngontrak semua gitu ya. Tapi Allah tidak minta bayaran, saking kayanya Allah tidak perlu bayaran itu ya, tidak perlu. Aku membuat langit dan bumi aja tidak dibayar kan gitu ya. Kalian ngontrak nggak perlu bayar, tapi kata Allah, aku hanya ingin kalian lakukan satu saja, yaitu apa? Sujud. Itu saja sudah, itu sudah Allah SWT senang. Hanya sujud saja. Gara-gara sujud inilah iblis terusir dari tempat yang amat sangat menyenangkan dan semuanya lek, semuanya yaitu surga, karena tidak mau sujud ya. Jadi Allah ingin hamba-hambanya itu sujud aja gitu, sudah cukup gitu, tidak usah bayar oksigen, tidak usah bayar ya kan. Kita menggunakan mata ya, pinjaman dari Allah, tidak perlu bayar. Telinga kita mendengar dengan baik, tidak perlu bayar. Tangan kita ini sempurna, tidak perlu bayar kepada Allah ya, karena Allah sudah saking kayanya, tidak perlu dibayar diri kita. Allah hanya ingin kita sujud ya. Sujud itu melambangkan betul-betul ketaatan seorang hamba, karena semuanya itu ya dijadikan hamba. Wajah ini mulia ketika di depan orang-orang, tapi Allah sujudkan itu tidak tahu itu wajahnya tersungkur ya. Iblis ini hanya sekali tidak mau sujud deh ya, itu aja udah dicap apa? Kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Kecuali iblis ini sekali saja nggak sujud itu, hanya sekali. Kenapa? Aba wastakbar, karena sombong, nggak mau sujud tuh ndongak gitu. Tahu nggak wajahnya itu ngelawan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang ngelawan disebut sombong, dan sombong ini ada pada diri orang, seseorang, dan sombong ini juga ada pada diri hewan ya, yang masuk ke dalam diri kita. Iblis itu sekali tidak mau sujud itu udah dicap aba wastakbar, sombong ya, istikbar. Kemudian Allah katakan wa kana minal kafirin. Ada hamba-hamba Allah yang ngontrak ya di atas bumi Allah ini, tidak mau sujud sama sekali, nggak mau sama sekali ya, tidak mau. Iblis hanya sekali aja itu dicap begitu, tapi hamba Allah lebih daripada apa? Iblis. Banyak yang lebih dari iblis itu, berkali-kali diperintahkan sholat, tidak mau sholat, tidak mau sujud itu ya. Jadi sujud ini merupakan perlambangan seorang hamba penyerahan diri kepada hamba Allah SWT kepada Rabbul Alamin. Sujud itu ya, gara-gara sujud inilah semua hamba Allah SWT dihisab nanti. Sujud terakhir Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang panjang,
Muhammad, sekarang bukan tempat sujud apa yang kau minta. Artinya ketika sujud ini paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi teman sekalian, yang mampu berkorban, berkorbanlah gitu ya. Karena Allah kasih kita rizki ini bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun. Oh enggak pernah minta. Allah sudah maha kaya, enggak perlu harta kita, enggak perlu sedekah kita, enggak perlu. Ya, karena sedekah infak kita dikembalikan lagi oleh Allah dalam bentuk kesehatan kita dapat, dalam bentuk mudah kita melakukan ibadah, dalam bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, yang sama rasa sakinah mawadah warahmah, keluarga kita anak-anaknya solih solihah sehat gitu ya. Ini Allah kembalikan lagi. Allah tidak butuh sama sekali ya, tapi kok kita seakan-akan apa namanya Allah yang butuh. Enggak, Allah itu tidak butuh. Bahkan dalam hadis qudsinya Allah cemburu betul ini kepada hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatan atas perintah-perintah Allah. Jadi kalau saking cintanya Allah itu cemburu kalau yang dilakukan ya, yang diperintahkan itu dilakukan oleh hamba-hambanya. Sebaliknya iblis ini bencinya luar biasa, dendamnya luar biasa kepada hamba-hamba Allah yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena iblis ini tidak mau taat pada perintah Allah untuk sujud. Jadi kembali lagi bahwa sifat-sifat binatang itulah yang disembelih, dilambangkan, dimatikan, itu jangan sampai hidup gitu ya. Nah itu sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk wanhar, mengalirkan darah. Itu darah-darah itu tadi binatang-binatang itu. Bahkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang sakit pun bisa berkorban ya, sehingga penyakitnya bisa apa? Bisa disembuhkan ya, dilambangkan tadi ya, disembelih itu penyakitnya, penyakit secara psikis ataupun fisik ya. Penyakit psikis itu iri, dengki, hasut, itu penyakitnya, atau penyakit secara fisik, secara medis, insya Allah bisa disembuhkan dengan tawasul bil a'mal as-solihat. Ini penting kita sampaikan, karena jangan hanya ritual saja, tapi secara logika memang masuk. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk berkorban setahun sekali sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka disebut dengan kurban, dari asli kata koroba yukoribu ya, yaitu dekat. Siapa yang berkorban untuk Allah SWT, maka akan cintai karena saking dekatnya ya. Oleh karena itu yuk sekali lagi saya kira Masjid Al-Muhajirin ini memfasilitasi ya jamaah sekalian untuk berkorban ya. Sudah ada berapa ratus ekor di sini? 700. Wah, masya Allah ya, sudah 7 ya, banyak ya. Mudah-mudahan itu menjadi korban dari korban terbaiknya ya. Saya kira nyusul nih ya nanti ya. Jadi tidak usah digilir tahun ini suaminya, tahun besok istrinya, tahun besok anaknya, tidak ada dalilnya. Yang ada yang mampu berkorban, suaminya mampu berkorban atas nama sendiri ya, istrinya mampu juga harta dari suaminya berkorban atas nama dirinya ya. Anaknya mampu atas nama anaknya, tapi kalau anaknya tidak mampu menjadi tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Jadi yang berkorban itu adalah yang mampu mengeluarkan hartanya, sedikit aja itu hartanya. Oh gampang sebenarnya, kita itu nabung 10.000 aja per hari itu udah bisa korban ya. 10.000 berat? Enggak berat saya kira ya. 10.000 nabung sebulan dapat berapa? 300 ya, kali 12 sudah berapa itu? 3,6 ya. Di sini berapa patungannya? Apa sih itu 10.000 ya per hari? Enggak berat. Mohon maaf daripada beli rokok yang mahal banget itu ya. Berapa itu harga rokok itu ya? Ada 18.000, 20.000, 23.000 ya kan? Belum rokok-rokok yang ini ya. Ya kalau kita bandingkan tidak ada apa-apanya sesungguhnya ya persembahan kita, dan itu untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah sekali lagi ya. Allah tidak butuh lagi,
tapi Allah saking cintanya kepada hambanya agar Allah Subhanahu wa taala bersihkan tuh dosa-dosa kita. Ya, maka sebelum darahnya itu netes atau sampai ke bumi sudah diampuni dosanya kan cepet itu, padahal darah itu kan pas disembelih langsung jatuh, yaitu cepat sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yuk sekali lagi saya mengajak ya pada saya pribadi dan pada seluruh hadirin sekalian berkorban. Ya, itu kalau bisa setiap tahun, enggak usah jeda, setiap tahun itu ya, karena Allah SWT berikan rezeki pada tidak putus-putus, sama sekali tidak putus-putus. Kapan putusnya rezeki itu? Ketika Allah wafatkan kita, berarti sudah sempurna rezeki kita. Tidak mungkin hamba Allah Subhanahu wa taala Allah wafatkan, Allah matikan belum sempurna rezekinya, tidak mungkin, itu sudah sempurna. Saya pernah sampaikan di sini ada sebuah kisah, ada anak atau laki-laki lari gitu ya, lari tahu-tahu masuk ke sumur ya, dia teriak-teriak, ndak ada yang nolong. Suatu saat ya ada orang yang nimba gitu, seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, nimba ternyata berat karena ditarik dari bawah, ternyata orang-orang masuk ke sumur gitu ya. Kemudian dipanggil orang-orang di kampung itu, ini ada orang masuk ke sumur, mari kita bantu. Nggak mati dia, masuk ke sumur itu, diangkat gitu ya, kemudian disampaikan ya, karena Allah hendak memberikan rizki terakhir minum susu ya. Kemudian laki-laki itu diangkat, ya sudah, setelah duduk-duduk yang ngobrol-ngobrol, kenapa kok jatuh gitu ya, ya lari gitu ya, masuk ke sumur. Kemudian mau minum apa kira-kira gitu, aku ingin minum apa, susu gitu, kasih itu susu terakhir itu ya. Sampai akhirnya orang-orang mengatakan, coba praktekkan gimana sih gitu ya, gimana sih kamu pas kok jatuhnya gitu ya, betul lari gitu, mempraktekkan ya nggak jatuh, tapi saat itu dipraktekkan dia jatuh beneran dan mati akhirnya ya. Ini menggambarkan bahwa dia rizki terakhir memang Allah sudah catat, terakhir itu dia minum susu. Sedemikian Allah SWT memberikan gambaran rizki terakhir. Maka tidak usah khawatir ya, kita ini hanya usaha aja, utang berapapun ya, diri kita ini tetap usaha kita agar kita bisa ngelunasin utang. Minimal kita sudah berusaha ya kan, utangnya banyak nggak apa-apa, nanti di depan oh ya Allah aku itu berusaha keras melunasi utang saat di dunia, Allah pasti tahu itu ya. Nah, tapi ya kita yang punya utang itu ya segera dibayar ya, seberapapun itu ya, minimal ada niatan itu ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kurban ini penting karena sebagai bentuk takarub kita kepada Allah SWT secara vertikal, dan secara horizontal itu ada nilai-nilai sosial kemanusiaan, humanisme kita. Banyak loh diantara kita ini ya yang mungkin jauh dari komplek ini yang tidak makan daging. Kalau kita kan terbiasa insya Allah ya, tapi ada juga yang memang menunggu setahun sekali ya. Maka dalam surat Al-Hajj tadi lanjutannya itu adalah ba'isal fakir, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu fakir miskin. Konsepnya memang ada tiga, bahwa daging itu dibagi tiga, daging korban kita, sepertiga untuk disimpan, sepertiga itu untuk dibagikan, dan sepertiga lagi untuk dimasak untuk diri kita ya. Itu sebenarnya seperti itu. Kita masjid-masjid penyelenggara hanya sebagai wakil saja, maka tidak usah protes kita ini kok administrasinya mahal, itu tidak usah protes, karena itu untuk merawat binatang terbaik milik kita, binatang terbaik loh ya. Kenapa dalam surat Al-An'am itu Allah mengatakan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, ada loh dua orang yang berkorban, satunya diterima dan satunya diterima. Ini kisah siapa? Habil dan Qabil ya. Yang diterima korbannya siapa? Habil. Qabil tidak diterima. Kenapa nggak diterima? Kenapa kira-kira? Hah?
itu sesungguhnya Allah hendak mengatakan diterimanya itu tidak karena dia tidak berkorban, tapi tidak sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh Qabil. Ya, jadi Qabil ini kan kaya raya, ya, Habil juga kaya raya, tapi Habil memberikan korban terbaiknya, cari yang terbaik itu. Sedangkan Qabil itu hanya ya sembarangan, pokoknya ngikut aja kan gitu. Ini sesungguhnya Allah hendak mengatakan begini, jamaah sekalian. Jadi orang-orang yang kaya raya itu harus lebih kira-kira gitu, sesuai dengan kualitas rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jangan sembarangan, kira-kira begitu. Padahal sama-sama berkorban. Tapi inilah yang disebut dengan persembahan korban terbaik. Ya, terbaik itu sesuai dengan kualitas kita. Ya, mohon maaf ya, misalnya ada orang kaya raya gitu ya, kaya raya, ternyata dia ngirim dombanya kurus. Nah, itu namanya tidak sesuai dengan apa namanya kualitas kekayaan yang dimilikinya. Qabil itu demikian. Ya, bukan berarti tidak mau berkorban karena tidak sesuai gitu, kira-kira begitu. Ini juga peringatan bagi kita semuanya. Kalau mampu maka berikan korban itu yang terbaik itu. Ya, Nabi Ibrahim memberikan korban terbaiknya, nggak tanggung-tanggung, anaknya sendiri gitu dikorbankan. Padahal cintanya Ibrahim kepada putranya Ismail alaihissalam itu luar biasa cintanya. Tapi cintanya kepada anaknya mengalahkan cintanya Ibrahim kepada Allah Rabbul Alamin. Coba yang paling berharga itu kan anak kita, itu sampai dikorbankan. Ya, setiap kecintaan hamba kepada Allah yang cintanya itu mengalahkan segala-galanya diganti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akhirnya menjadi syariat. Ya, saya kasih contoh lagi. Al-Qur'an menggambarkan ada cinta seorang laki-laki yang Allah katakan laki-laki ini mencintai dirinya, ya, dan wanita ini pun mencintai laki-laki itu, yaitu Allah badikan dalam surat Yusuf. Ya, qad syaghafaha hubba, dua-duanya itu ya mabuk cinta. Yusuf mencintai Zulaiha tapi tidak bisa ya memiliki karena masih punya suami. Ini tidak boleh, ini kita ingatkan ya. Kalau cinta aja boleh ya, tapi tidak boleh apa? Memiliki, tidak boleh punya prinsip kutunggu jandamu, nggak boleh ya, nggak boleh, ini benar ya. Atau didoakan itu tidak boleh ya. Kalau seneng ya itu wajar ya kepada seorang, tapi tidak boleh memiliki. Yusuf akhirnya memilih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala faham betul cintanya Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Yusuf memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah digoda oleh Zulaiha, ya, padahal Yusuf kan udah senangnya luar biasa itu. Ya, semua pintu ditutup, bayangkan. Ya, Yusuf udah senangnya luar biasa, cintanya luar biasa. Ya, tapi karena Yusuf memiliki kecintaan lebih, ya, melebihi cintanya kepada Zulaiha, tidak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Ya, sampai Yusuf berkorban dirinya di penjara bertahun-tahun. Ya, dalam tafsirnya itu sampai 7 sampai 9 tahun. Bayangkan tuh, hanya mempertahankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala satukan. Akhirnya Nabi Yusuf karena memilih Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan tuh ya cintanya Zulaiha kepada Yusuf alaihissalam. Maka ada doa ya ketika kita ini hadir di satu pernikahan, orang itu minta doa, di antaranya doa ini ya. Jadi doanya adalah doa, ya Allah satukanlah ya hati-hati kedua mempelai ini sebagaimana engkau satukan antara Yusuf dan Zulaiha, ya gitu. Jadi itu doa gitu. Siapa yang memilih cinta kepada Allah, maka Allah SWT akan singkirkan cinta-cinta yang lain. Ya, jadi pilihlah cinta kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala yang disebut dengan asyaddu hubban lillah, ya cinta yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga masih terkait tentang kemasjidan, karena korban itu juga di sekitar masjid, di mana di sini kan penyembelihannya. Maka orang-orang ya masjid ini menjadi magnet, ya nggak pernah ke masjid aja nanti ada sapi datang ke masjid itu. Ya sapi aja nggak pernah sholat datang ke masjid, apalagi orang yang nggak pernah sholat ada sapi datang juga ke masjid. Maka kalau kita udah terbiasa dengan masjid, maka tetap mau ada sapi nggak ada sapi tetap ke masjid, kira-kira begitu. Ya inilah yang disebutkan dalam hadis lanjutan 7 golongan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Lanjutan dari kemarin yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, ya seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Ya ini silakan dilihat dalam kitab aslinya jamaah sekalian. Ya tadi saya tidak bawa kitabnya ya karena saya foto aja tadi. Ya yang ketiga ini rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid ayyuhibbu al masajid, cinta betul pada masjid. Ya minimal struktur di DKM ini masuk dalam kategori ini. Ya ini luar biasa, ini yang menjadi pengurus masjid ini masuk dalam hadis ini insyaallah. Ya laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut memikirkan masjid, cinta betul kepada masjid. Wahal al maksudu amakinus sujud ay annahu yuhibbu kathrata as-shalah au al maksud al masajidul makhsus yahtamilu hadza wa hadza. Apakah yang dimaksud hati seseorang itu senantiasa terpatri di masjid itu terkait tentang tempat, ya tempat-tempat di masjid, atau dia memang hatinya itu ingin tetap terus sholat ya di masjid? Ada enggak hadis yang terkait tentang orang itu sholat terus, ada enggak? Ada, namanya sholat sunnah, ya sholat sunnah yang tidak terikat dengan apapun, ya itu boleh, itu sholat 2 rakaat terus bangkit lagi. Ya kalau ada hari Jumat orang itu sholat dari jam 11 sampai jam setengah 12 tidak apa-apa. Ya itu sholat namanya sholat yang tidak terikat. Ya sholatnya ada itu ya dalam kitab Bulul Maram, ya terkait tentang sholat sunnah itu ada, ya yaitu sholat tatawu namanya, ya at-tatawu mutlak wa huwa ma'adal muqayyad walladhi yusannu lil insan kulla waqtin ma'adan awqatin nahi. Jadi sholat itu terus silahkan kecuali saat waktu-waktu yang dilarang, silahkan itu dilakukan atau digunakan santri-santri anak-anak kita yang hafal Quran biasa untuk murojaah itu, sholat 2 rakaat salam, sholat lagi terus itu. Nah, ini boleh sholat seperti ini, ya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi adalah dikatakan di sini yahtamilu hadza wa hadza, memungkinkan itu. Pokoknya orang yang gemar cinta ke masjid gitu ya, di tempat manapun itu masuk dalam kategori ini. Kalau masuk dalam struktur DKM tidak pernah ke masjid gitu ya, ini pertanyaan besar. Hadza rajulun daiman qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa huwa mashghulun fi amakinis shalah wa fi shalah. Dia sibuk sekali di tempat-tempat didirikannya sholat dimanapun, artinya tidak hanya di sini. Ketika kita bekerja, ya kita senantiasa rindu pada masjid saat-saat mau sholat. Ketika kita pergi kemanapun gitu ya, tidak hanya di kompleks ini, kalau sudah kompleks ini gitu ya udah biasa, yang di tempat lain tetap mencari masjid karena saking rindunya kepada masjid. Idza intaha minas sholatin
intadharul ukhra, ya. Kalau selesai sholat dia menunggu waktu sholat. Kita pernah membahas tentang intidhar fi waktin sholat, ya, yaitu menunggu masafah, ya, jarak antara sholat satu ke sholat berikutnya. Itu kalau kita niatkan jamaah sekalian menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya, jarak antara menunggu ini kalau kita melakukan dosa pas masuk waktu sholat yang kita tunggu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia melangkahkan kakinya itu, ya. Tapi jangan akhirnya begini, wah saya mau melakukan maksiat aja ya, mumpung menunggu waktu sholat nanti pun diampuni oleh Allah. Jangan, ya, silakan nanti baru 5 menit misalnya atau kurang dari 5 menit melakukan kemaksiatan, mati gimana coba, ya. Tidak mungkin orang yang berilmu dan ilmunya barokah terbersit sedikit pun di dalam hatinya, pikirannya untuk melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin akhirnya dia beralibikan Allah itu maha pengampun, aku mau melakukan maksiat. Tidak mungkin orang yang berilmu dan ilmunya barokah, bermanfaat, melakukan kemaksiatan dengan berdalih Allah maha pengampun, ya. Orang-orang yang berilmu barokah mungkin tergelincir juga, dia melakukan kemaksiatan baru, ya, dia ambil wudu, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk juga dalam namanya sholat tobat. Sholat tobat ini adalah sholat tatawwu yang terikat, ya, karena sesuatu hal, karena melakukan kemaksiatan perlu kita tobati, gitu ya, biar cepat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huna farqun baina qalil insan Allahumma arhamni bis shalah, Allahumma arhamni minas shalah. Jadi kata-kata ya Allah rahmati aku, sayangi aku dengan salat, dengan Allahumma arihni minas shalah. Jadi sholat ini ternyata bagi orang yang hatinya mu'allaqun bil masajid sebagai rekreasi terindah, ya. Kira-kira begini, ya Allah, aku ini punya banyak masalah, ya, antara subuh dan zuhur aku punya banyak masalah, maka aku mengadu pada Engkau, gitu. Jadi semua permasalahan itu dibawa dalam sholat, betul itu, tapi diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ini menjadi rekreasi terindah bagi hamba-hamba Allah, bahkan disebut istirahat terbaik, terindah saat kita sholat, ya. Maka Nabi mengatakan, ya Bilal arihna ilas shalah, wahai Bilal, sesungguhnya ketika engkau sholat itu istirahat betul dari semua masalah, itu ya, terfokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika kita membaca at-tahiyatulillah, atau dalam hadis yang lain at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, dan seterusnya, seluruh penghormatan. Bayangkan tuh, penghormatan, ya, lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istirahat semuanya, tidak mikirin apapun itu sedang sholat itu. Maka kalau kita sholat itu paling indah itu, dan hamba-hamba Allah takut itu ketika salam itu, karena harus berurusan dengan masalah lagi. Tapi kalau sedang sholat, masalahnya kita serahkan kepada Allah, karena kita sedang dialog, kira-kira ya Allah aku punya masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, gitu, ya. Tapi ketika sudah salam, assalamualaikum, wah ini teringat lagi ada masalah yang besar. Maka Nabi itu kalau punya banyak masalah memperbanyak sholat, itu, ya. Arihni bis shalah hadza khairun, ya, ai ij'al as-shalah rahatan liqalbi. Jadi salat ini merupakan rekreasi terindah terutama bagi hati kita. Warihni minas shalah ai fukkani anha, a'udzubillah, hadza ar-rajul qalbahu mu'allaqun bil masajid, ya. Jamaah hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, hamba-hamba Allah yang hatinya terus terpatri di masjid ini, Allah SWT akan naungi. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini atau yang mendengarkan kajian ini maka harus gemar ke masjid,
minimal kita ada dalam 7 golongan yang Allah SWT naungi pada hari kiamat. Wa huwa masyghulun bi amakinis shalah wa bis shalah idza intaha minas salati intidharul ukhra. Ya, jadi pokoknya selesai. Ya, ini konsep Islam kan begitu. Selesai urusan ini ganti ke urusan berikutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Urusan ini selesai, ganti urusan yang lain. Semua urusan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila rabbika faraghab, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap ampunan, berharap pahala, berharap dicintai, berharap dikasih rizki, berharap disembuhkan gitu, berharap disukseskan, berharap untuk mendapatkan ampunan Allah, berharap agar keluarga kita ini bahagia fid dunya wal akhirah gitu. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah harapan, karena kita berharap kepada manusia terkadang kecewa, bahkan dikecewakan. Ya, kita kan sudah datang dari rumah itu harapannya kan tinggi sekali kepada teman kita, ternyata tidak sesuai dengan apa harapan. Ya, itulah kalau kita berharap kepada manusia pasti akan kecewa terkadang. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, tidak mungkin kita kecewa, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hamba Allah. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang baik, maka mintalah kepada Allah yang maha baik. Ya, karena alam semesta ini akan hancur. Kalau kita minta kepada yang fana itu salah. Mintalah kepada wajah yang tidak akan pernah hancur. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika hil jalali wal ikram. Ya, semua yang ada di alam semesta ini fana. Fana itu akan hilang, akan hancur, akan rusak. Bapak-bapak dulu ganteng, sekarang juga tambah ganteng, ya kan? Semakin tua semakin ganteng. Nah, gitu ya. Harusnya begitu ya, gitu. Ya, jadi tapi ibadahnya ya, dulu masa mudanya tidak tahu seperti apa ya, tapi masa tuanya semakin bagus, semakin ganteng amalnya. Ya, ini konsep Islamnya harusnya begitu. Ya, saya itu sedih kalau yang datang orang-orang muda semua seperti ini ya, yang tua-tua pada kemana ya, gitu ya. Itu yang tua-tua pada kemana? Terkadang kita mikir gitu ya, atau kebalik gitu, yang muda-muda pada kemana ya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi yuk kita jadikan hati kita ini mohon kepada Allah ya, agar kita betul-betul dijadikan hatinya senantiasa terpaut di masjid, mencintai masjid. Maka kalau ada pergantian ketua DKM itu harusnya rebutan kalau ingat hadis ini. Ya, karena kapan lagi hatinya akan memikirkan masjid, pikirannya akan memikirkan masjid kalau tidak menjadi apa? Pengurus masjid. Mudah-mudahan jadi pengurus. Ini jadi pengurus semuanya atau jadi pembesar masjid? Ya, pengurus, kurus ya, jadi kurus ya. Itu ya. Ya, bukan pembesar masjid. Jamaah sekalian, Allah anugerahkan ya, siapa yang merawat rumah Allah, maka Allah akan rawat dirinya, yakin itu. Sekali lagi nih, siapa yang merawat rumah Allah, yaitu masjid, Allah sendiri sebutkan ya, bahwa masjid itu adalah baitun min buyutillah, tempat kita rekreasi, healing hati, pikiran, badan kita ini yang terbaik di masjid. Maka kata Nabi, la tasyuddur rihal illa bi thalathati masajid, masjidi hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kalau engkau mau healing, mau rekreasi, ke masjid terbaiknya itu ya. Kalau engkau punya uang yang banyak, rekreasinya yang jauh gitu, kemana? Ke masjidku ini, Masjid Nabawi ya, atau ke Masjidil Haram, atau ke Masjidil Aqsa, begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini juga harus punya finansial yang banyak ya, finansial yang cukup untuk melakukan perjalanan tadi
Gimana kita mau rekreasi ke Masjid Nabawi? Ya kalau ndak punya apa? Ongkos, ndak punya istitoah. Ya, ya sudah. Misalnya jamaah ini gemar sepedaan, ya udah naik sepeda aja ke sana. Ya, ada nggak? Oh, ada itu. Ya boleh silahkan. Ya, itu namanya istitoah. Ya, ada orang Jawa Timur itu ya. Tahun lalu hajinya naik apa? Sepeda. Ya nyampe juga ternyata ke sana, ya nyampe juga, malah viral ya kemana-mana. Ada yang juga naik sepeda motor gitu ya, ada yang jalan kaki. Jamaah haji itu rata-rata ke sana jalan kaki ya kan. Itu kalau nggak jalan kaki naik apa dia ya, ya jalan kaki dari rumah ya gitu ya. Sama sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi manfaat untuk kita dan menjadi ilmu bagi kita semuanya ya. Pada akhirnya mari kita jadikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk dikeluarkan, karena Allah senang sekali kalau hamba Allah punya rizki dikeluarkan lagi ya, yaitu dikeluarkan bukan untuk Allah, sekali lagi untuk diri kita ya. Allah terima, kemudian Allah kembalikan lagi dalam bentuk yang jauh lebih baik, bahkan dilipat gandakan. Itu pun kita tidak mau terkadang ya, karena kita nggak yakin itu ya, karena kita apa, nggak yakin. Apa iya gitu ya, apa iya, sudah pokoknya serahkan aja sama Sang Maha yang tidak pernah nipu ya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan sama manusia terkadang ditipu ya, tapi serahkan sama Allah tidak pernah ditipu. Kita udah lupa, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ya kita bisa manfaatkan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, dan kita bisa korban ya setiap tahunnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.